Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Pica Hasanati. Saya adalah mahasiswa Teknik Mesin Universitas Udayana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esis saya yang berjudul Perlakuan alkali dan variasi reaksi berat serat terhadap karakteristik kekuatan tarik komposit polyester berpenguat serat bambu tabah, yang didampingi oleh dosen pembimbing satu saya, yaitu Profesor Dr. Jokoto Gede Tirtoninggia, ST, MT, dan pembimbing dua saya, yaitu Dr. Insinyur Iwayang Bangtem Adiano, MERG. Saya mulai dari pendahuluan. Latar belakang yang mendasari saya melakukan penelitian ini yaitu berkembangnya teknologi dan pengetahuan dalam bidang manufaktur membuat kebutuhan akan material logam semakin bertambah, sehingga keterbatasan material yang tersedia di alam menjadi dampak utama. Untuk itu, banyak dilakukan penelitian dan pengembangan material baru seperti komposit berpenguat serat alam yang memiliki sifat-sifat mekanis yang diharapkan bisa mengimbangi sifat dan keunggulan dari material logam. Serat alam dikatakan memiliki kekuatan mekanik yang cukup bagus untuk menjadi materi penyusun dari komposit. Bambu adalah jenis tanaman yang penggunaan dan manfaatnya sangat luas. Saat ini bambu banyak diteliti dan dikembangkan sebagai salah satu serat alam untuk membuat bahan komposit menggantikan serat sintetis. Suparjo Sophia Lawiana 2002 mengatakan bambu memiliki 50–55% lebih banyak selulosa daripada kayu. Sebelum dapat dipergunakan sebagai penguat serat alam yang terdapat di daun, batang, dan biji-bijian, harus melalui proses pemisahan terlebih dahulu. Untuk pemisahan serat alam terdapat beberapa metode yang sering digunakan. Yang antaranya yaitu metode water heating dan metode decortication. Setelah mendapatkan serat, maka perlu dilakukan perlakuan alkali. Ini bertujuan untuk menghilangkan dinding dan kotoran yang masih menempel pada permukaan serat. Menurut IHJO 2006, komposit serat alami dengan perlakuan NaOH 5% memiliki kekuatan tertinggi pada perlakuan NaOH 5% selama 2 jam dengan nilai 190,27 MPa dan regangan sebesar 0,44%. Misal dan kawan-kawan 2002 mengatakan perenggaman serat ke dalam larutan alkali dapat meningkatkan nilai kekuatan tarik pada komposit polyester sebesar 20%. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kekuatan tarik serat tunggal bambu tabah setelah perlakuan alkali NaOH selama 2 jam? Yang kedua, bagaimana kekuatan tarik komposit polyester berpenguat serat bambu tabah dengan variasi reaksi berat? Tujuan penelitian ini yaitu 1. Mengetahui kekuatan tarik serat tunggal bambu tabah setelah perlakuan alkali NaOH selama 2 jam. Yang kedua, mengetahui kekuatan tarik komposit polyester berpenguat serat bambu tabah dengan variasi reaksi berat. Manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mengenai penelitian material komposit polyester berpenguat serat bambu tabah. Yang kedua, mendapatkan data uji tarik serat tunggal bambu tabah dengan variasi perlakuan alkali NaOH dan data uji tarik dari material komposit polyester berpenguat serat bambu tabah. Adapun batasan masalah yang saya hadapi yaitu 1. Komposit dicetak dengan teknik hand layup. Yang kedua, metode ekstraksi menggunakan metode water heating. Yang ketiga, panjang serat yang digunakan adalah panjang serat 30 mm. Yang keempat, bagian yang diekstraksi adalah lapisan papan broad layers dari bambu.
Yang kelima, bambu apa yang digunakan adalah bambu yang berada di Desa Bukuan, Kecamatan Selamat Barat, Kabupaten Tabanan. Komposit adalah suatu material yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. John 1175 mengatakan komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material, di mana sifat mekanik dari material pembentuknya berbeda-beda. Gibson tahun 1994 mengatakan komposit dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu satu, komposit serat, di mana komposit ini terdiri dari serat di dalam matriks. Yang kedua, komposit partikel merupakan komposit yang menggunakan partikel serbuk sebagai penguatnya dan terdistribusi secara merata dalam matriksnya. Yang ketiga, komposit lapis merupakan jenis komposit yang terdiri dari dua lapis atau lebih yang digabung menjadi satu dan setiap lapisan memiliki karakteristik sifat sendiri. Metode penguatan komposit terdapat beberapa jenis. Yang saya gunakan adalah metode penguatan komposit serat acak, di mana Daniel Angry tahun 2006 mengatakan jika arah tiap serat menyebar maka kekuatannya akan menyebar ke segala arah. Maka dapat disimpulkan bahwa serat acak memiliki kekuatan yang lebih merata di segala arah pembebanan. Lumintang dan kawan-kawan tahun 2011 mengatakan serat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu serat sintetis dan serat alam. Serat sintetis merupakan serat yang dibuat oleh hasil rekayasa manusia, di mana bertujuan untuk mencari sifat dan geometri yang diinginkan oleh industri manufaktur. Sedangkan serat alam yaitu serat yang diambil dari alam seperti tanaman dan binatang. Berikut ada tabel dari sifat mekanis serat alam, di mana bambu memiliki kekuatan tegangan sebesar 200 MPa. Matriks atau resin polyester merupakan suatu fraksi polimer terbesar yang mendominasi dari komposit tersebut. Di sini ada dua jenis matriks atau resin, yaitu satu saturated polyester dan yang kedua unsaturated polyester. Di sini yang saya gunakan adalah tipe unsaturated polyester, di mana tipe ini memiliki kekuatan tarik sebesar 12,07 Newton per mm persegi. Katalis atau hardener merupakan komponen yang penting untuk membantu mempercepat proses pengeringan dari komposit tersebut. Setiawan 2017 mengatakan kekuatan tarik tertinggi diperoleh pada penambahan 1% katalis, yaitu 62 MPa. Oleh sebab itu, pemakaian katalis terhadap komposit sebaiknya tidak melebihi 1% dari polimer resin. Selanjutnya, metode pembuatan komposit. Ada beberapa metode pembuatan komposit yang bisa digunakan. Salah satunya metode hand layup. Yang itu 2012 mengatakan metode yang paling sederhana dalam proses pembuatan komposit yaitu dengan menggunakan metode hand layup. Berikut merupakan perhitungan fraksi berat yang digunakan. EB sama dengan WF per WC dikali 100, atau fraksi berat sama dengan berat serat dibagi berat komposit dikali 100. Sebelum membuat komposit, maka perlu dilakukan uji tarik serat tunggal terlebih dahulu, dikarenakan serat yang akan dipakai untuk membuat komposit yaitu serat dengan kekuatan tegangan tertinggi. Di sini saya menggunakan
spesimen dengan acuan ASTM C155703 dengan panjang spesimen 80 mm dan lebar 250 mm. Yang dicari dari hasil uji tarik serat tunggal yaitu 1. Tegangan yang dihitung dengan rumus tekanan dibagi luas pelampang. Yang kedua, tegangan yang terjadi yang dihitung dengan rumus panjang akhir diulang panjang awal dibagi panjang awal. Yang ketiga, modulus elastisitas yang dihitung dengan rumus tegangan dibagi tegangan. Selanjutnya, setelah membuat komposit, maka bisa dilakukan pengujian komposit yang mengacu pada spesimen uji tarik komposit ASTM E638. Yang dicari dari ujian ini sama dengan uji tarik serat tunggal yaitu tegangan, dan modulus elastisitas. Setelah dilakukannya uji tarik komposit, maka perlu dilakukan pengamatan bahan yang bertujuan untuk menganalisa patahan-patahan yang terjadi. Ada 4 jenis patahan yang terjadi yaitu 1. Open loop, 2. Pull out, 3. Elimination, dan 4. Matrix flow. Lanjut ke metode penelitian. Alat penelitian yang digunakan yaitu 1. Alat uji tarik serat tunggal, alat uji tarik komposit, alat uji foto makro, alat uji foto mikro, cetakan komposit, timbangan digital, gelas ukur, suntikan, dan open. Sementara bahan penelitian yang digunakan yaitu ada resin polyester Eucalyptus 157 BKTN EX, ada serat bambu abah yang sudah diekstraksi, ada katalis mespo atau hardener sebagai campuran dari resin nanti. Selanjutnya ada glycerin, dan yang terakhir ada tadi NaOH yang dipakai untuk membersihkan lapisan dinding dan kotoran yang ada pada permukaan serat. Berikut diagram alur penelitian yang saya lakukan. Dimulai dari persiapan bahan, bambu abah, lalu melakukan proses water heating atau ekstraksi. Selanjutnya, setelah didapat serat, maka dilakukan penyamaan NaOH dengan variasi 0, 2, 5, dan 7% selama 2 jam. Selanjutnya, melakukan uji tarik serat tunggal di setiap variasi NaOH. Setelah itu, membuat matriks dengan polyester Eucalyptus 157 BKTN dengan campuran katalis mespo 1%. Setelah itu, melakukan pembuatan spesimen dan pengujian, lalu melakukan uji tarik komposit. Setelah uji tarik komposit, melakukan sebuah pengamatan makroskopik, lalu menghitung hasil dan pembahasan, dan setelahnya yang akhir membuat kesimpulan. Variabel penelitian yang dilakukan yaitu 1. Variabel bebas, berlakuan NaOH selama 2 jam dengan variasi NaOH 2%, 5%, dan 7% dengan variabel terikat kekuatan tarik serat tunggal. Yang kedua, variabel bebas, bagi berat serat dengan variasi 0, 5, 10, 15, dan 20% dengan variabel terikat kekuatan tarik komposit. Berikut merupakan prosedur penelitian yang dilakukan. 1. Menyiapkan bambu abah untuk proses ekstraksi dengan panjang 30 cm. Menghilangkan kulit bambu, lalu membelah bambu menjadi beberapa bagian dengan tebal 0,5 sampai 1 mm. Lalu melakukan metode water heating dengan durasi 4-7 hari. Lalu mengikat bambu dengan sikat kawat untuk mencari serat terkuat. Yang kedua, memberikan perlakuan NaOH dengan variasi 2, 5, dan 7%.
Yang ketiga, melakukan uji alik syarat tunggal di setiap variasi NaOH dan yang memiliki kekuatan tarik tertinggi akan digunakan untuk membuat komposit. Yang keempat, melakukan pemotongan syarat dengan panjang 30 mm. Yang kelima, menghitung volume dari cetakan. Yang keenam, menyiapkan resin, hardener, dan syarat, lalu mencari perbandingan campuran dengan ketentuan. Yang ketujuh, sebelum menuangkan campuran resin, terlebih dahulu melapisi cetakan dengan glycerin yang bertujuan agar resin tidak melekat pada cetakan. Yang kedelapan, menuangkan campuran resin, serat, dan katalis ke dalam cetakan. Lalu cetakan ditutup dan diberikan beban pemberat sekitar 5 kg selama 24 jam. Yang kesembilan, setelah 24 jam, komposit diberikan post-curing atau pengeringan selama 4 jam dengan temperatur 65 derajat di dalam oven. Yang ke-10, selanjutnya melakukan pemotongan terhadap spesimen dengan menggunakan mesin CNC yang mengacu pada standar ASTM E638. Yang ke-11, atau yang terakhir, melakukan pengujian tarik komposit dan pengamatan patahan pada mikroskop makro. Baik, saya lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, yaitu hasil uji tarik syarat tunggal, di mana pada variasi 0% atau tanpa NaOH, saya mendapatkan nilai rata-rata sebesar 90,21 MPa dengan tegangan sebesar 16,97% dan modulus elastisitasnya 0,54 GPa. Pada variasi NaOH 2%, saya mendapatkan nilai rata-rata sebesar 142,51 MPa, tegangan sebesar 14,68% dan modulus elastisitas sebesar 1,96 GPa. Pada variasi NaOH 5%, mendapatkan nilai rata-rata tegangan sebesar 406,43 MPa, tegangan sebesar 9,2%, modulus elastisitasnya sebesar 4,27 GPa. Dan yang terakhir, pada perlakuan NaOH 7%, didapat rata-rata tegangan sebesar 220,59 MPa dengan tegangan sebesar 16,28% dan modulus elastisitasnya sebesar 2,41 GPa. Berikutnya merupakan grafik tegangan dan tegangan uji tarik syarat tunggal setiap perlakuan. Di sini ada grafik tegangan syarat tunggal tanpa perlakuan dan grafik tegangan syarat tunggal perlakuan NaOH 2%. Ini adalah grafik tegangan syarat tunggal tanpa dengan perlakuan NaOH 5% dan grafik tegangan syarat tunggal perlakuan NaOH 7%. Berdasarkan dari grafik tersebut yang data yang sudah dihitung, maka dapat dilihat pada grafik tegangan tiap perlakuan nilai tertinggi terdapat pada NaOH 5% atau perlakuan NaOH 5% dengan tegangan mencapai 406,43 MPa. Dan yang paling rendah terdapat pada perlakuan NaOH 0% atau tanpa perlakuan sebesar 90,21 MPa. Untuk grafik tegangan tiap perlakuan, tegangan tertinggi didapat oleh perlakuan NaOH 0% atau tanpa perlakuan dengan nilai rata-rata sebesar 16,97%. Dan yang paling rendah didapat oleh perlakuan NaOH 5% dengan nilai rata-rata sebesar 9,2%.
Berikut adalah grafik modulus elastisitas tiap perlakuan, di mana modulus elastisitas tertinggi terdapat pada NaOH 5% dengan nilai sebesar 4,27 GPa. Dan yang rendah atau yang paling kecil didapat oleh variasi perlakuan NaOH 0% dengan nilai rata-rata sebesar 0,54 GPa. Setelah mendapatkan hasil dari uji tarik serat tunggal, maka perlakuan dengan tegangan tertinggi akan digunakan untuk membuat komposit, di mana perlakuan dengan tegangan tertinggi terdapat pada perlakuan NaOH 5%. Setelah melakukan uji tarik komposit, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Pada fraksi berat serat 0% didapat rata-rata sebesar 13,15 MPa dengan modulus elastisitasnya sebesar 1,26 GPa dan regangan sebesar 1,05%. Pada fraksi berat 5% didapat tegangan rata-rata sebesar 14,32 MPa dengan regangan sebesar 2,98% dan modulus elastisitasnya mencapai 0,54 GPa. Pada fraksi berat serat 10% mendapatkan rata-rata sebesar 16,58 MPa dengan regangan sebesar 4,27% dan modulus elastisitasnya mencapai 0,45 GPa. Pada fraksi berat 15%, nilai rata-rata yang didapat pada tegangan yaitu mencapai 24,63 MPa dengan regangan sebesar 6,96% dan modulus elastisitasnya mencapai 0,38 GPa. Dan yang terakhir, fraksi berat serat 20% mendapatkan nilai rata tegangan sebesar 32,59 MPa dengan regangan sebesar 5,44% dan modulus elastisitasnya mencapai 0,68 GPa. Berikut merupakan grafik perhitungan kekuatan tarik komposit, di mana pada grafik yang pertama yaitu grafik kekuatan tarik komposit terdapat data di mana tegangan tertinggi diperoleh oleh variasi fraksi berat serat 20% dengan nilai rata-rata sebesar 32,59 MPa dan tegangan tertinggi terdapat pada variasi fraksi berat serat 15% dengan data sebesar 6,96%. Selanjutnya, pada grafik nomor 2, grafik pengaruh fraksi berat serat terhadap tegangan dan modulus elastisitas menunjukkan bahwa semakin meningkatnya data, maka tegangan dan modulus elastisitas semakin berbanding lurus dengan seiring bertambahnya fraksi berat serat yang diberikan. Selanjutnya, yaitu grafik pengaruh fraksi berat serat terhadap regangan tarik komposit, di mana regangan dengan nilai tertinggi didapat pada fraksi berat serat 15%, yaitu sebesar 6,96%, dan yang terkecil atau terendah didapat oleh fraksi berat serat 0% dengan nilai sebesar 1,05%. Setelah melakukan uji tarik serat tunggal dan uji tarik komposit, maka perlu melakukan pengamatan makro setelahnya. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar jumlah luas area fluid yang terjebak di dalam komposit tersebut. Pada fraksi berat serat 5%, terdapat jumlah luas area sebesar 1,37% dengan jumlah fluid sebanyak 3 buah.
pada fraksi berat 10% terdapat satu buah fluid dengan jumlah luas area sebesar 1,08%. Pada fraksi berat serat 15% terdapat satu fluid dengan jumlah luas area sebesar 4,53%. Dan pada fraksi berat serat 20% terdapat satu fluid dengan jumlah luas area sebesar 0,77%. Setelah melakukan pengamatan foto makro fluid pada setiap variasi spesimen, maka perlu juga dilakukan pengamatan foto makro patahan pada setiap spesimen. Yang pertama, pada patahan fraksi berat serat 5% terdapat matriks flow dengan luas area sekitar 50,97%. Yang kedua, pada patahan fraksi berat serat 10% terdapat matriks flow dengan luas area sekitar 50,97%. Yang keempat, pada patahan fraksi berat serat 15% terdapat matriks flow dengan luas sekitar 34,63%. Dan yang terakhir, pada patahan fraksi berat serat 20% terdapat matriks flow dengan perbandingan luas sekitar 6,55%. Maka dapat disimpulkan semakin banyak luas area matriks flow, maka semakin banyak matriks yang mendominasi patahan tersebut. Setelah melakukan pengamatan foto makro, maka selanjutnya melakukan pengamatan foto mikro. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara serat dan matriks yang ada di dalam komposit tersebut. Ini merupakan foto mikro dengan pembesaran 40 kali di setiap variasi fraksi berat serat. Yang ini merupakan pengamatan foto mikro dengan pembesaran 100 kali di setiap fraksi berat serat, yang bisa disimpulkan bahwa matriks Ricci atau Ising lebih mendominasi daripada serat. Ini dikarenakan karena kurangnya sebaran serat sehingga komposit masih didominasi oleh Ising. Maka perlu dilakukannya penambahan fraksi berat serat untuk mendapatkan hasil serat yang lebih banyak dibanding dengan gambar yang terdapat pada presentasi ini. Setelah dilakukannya pembuatan, pengujian tarik, serat tunggal, ujian komposit, dan pengamatan, maka bisa dibuatkan kesimpulan seperti berikut. 1. Kekuatan tarik serat tunggal pembut Abah setelah diberikan variasi perlakuan A kali NaOH mempengaruhi kekuatan tarik dari serat pembut Abah, di mana serat dengan kekuatan tertinggi terdapat pada variasi A kali NaOH 5% yang direndam selama 2 jam, memiliki nilai rata-rata sebesar 406,43 MPa dan regangan mencapai 9,2%, sementara modulus elastisitasnya sebesar 4,27 GPa. Yang kedua, kekuatan tarik komposit polyester berpenguat serat pembut Abah memiliki peningkatan kekuatan tarik seiring fraksi berat yang ditambahkan. Kekuatan tertinggi terjadi pada fraksi berat serat 20% dengan nilai rata-rata sebesar 32,59 MPa dengan regangan sebesar 5,44% serta modulus elastisitasnya 0,68 GPa. Sedangkan kekuatan tarik terendah terjadi pada fraksi berat serat 0% dengan nilai rata-rata sebesar 13,15 MPa dengan regangan sebesar 1,05% dan modulus elastisitasnya sebesar 1,26 GPa. Adapun saran yang bisa diberikan yaitu 1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar mampu membuat komposit
dengan variasi fraksi berat syarat yang lebih tinggi untuk mengetahui fraksi berat syarat yang lebih optimal. Yang kedua, meminimalisir jumlah fluid dalam komposit yang dicetak dengan teknik hand-layup agar mendapatkan kekuatan tarik yang lebih maksimal ketika diuji. Maka sangat diperlukan ketelitian untuk menghindari kemungkinan terbentuknya banyak gelembung udara yang terperangkap saat mencetak komposit. Berikut adalah lampiran beberapa foto ketika saya melakukan penelitian, yaitu di mana bambu yang saya gunakan yaitu adalah bambu abah yang saya dapat dari Desa Pupuang, Sumatera Barat, Kabupaten Tabanan. Penelitian saya mulai dari proses plating dengan durasi penengaman 4-7 hari. Lalu mendapatkan syarat, setelah itu melakukan pengembangan NaOH dengan ketentuan variasi yang sudah dicari di awal. Pada gambar nomor 4 merupakan proses pencampuran resin dengan katalis untuk mencari perbandingan 1% katalis dengan resin. Lalu pada gambar nomor 5, campuran resin dan katalis lalu dituangkan ke dalam satu cetakan bersama syarat yang sudah diukur atau ditimbang. Lalu cetakan tersebut ditutup dan diberikan pemberat dengan beban kurang lebih 7 kg selama 24 jam. Berikut adalah salah satu gambar dari variasi fraksi berat syarat komposit yang sudah jadi dengan menggunakan orientasi syarat acak. Baik, sekian presentasi hasil penelitian yang saya lakukan. Apabila ada yang kurang jelas dalam penyampaian saya, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih.